Sekitar jam 4 pagi, tanggal 16 Juni 2014, sebuah panggilan masuk ke nomor darurat 911. Seorang wanita menelpon jika anak perempuannya sedang berada dalam bahaya. Saat operator 911 bertanya, apakah dia ada di lokasi tersebut, sang wanita menjawab jika dia sedang dalam perjalanan menuju rumah anaknya itu. Penelpon itu kemudian bilang jika anaknya dipukuli dan dianiaya oleh pacarnya. Mendapatkan laporan itu, petugas pun segera meluncur menuju lokasi yang disebutkan oleh sang penelpon. Namun apa yang ditemukan petugas pagi itu tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan sang penelpon. Karena keadaan perempuan yang katanya tadi dianiaya ternyata baik-baik saja. Justru keadaan pacarnya lah yang mengenaskan. Seorang laki-laki terkapar tidak bernyawa dengan sebuah luka tembak di belakang kepalanya. Polisi lokal pun langsung menyerahkan kasus tersebut kepada divisi pembunuhan dan mulai menyelidiki kejanggalan yang terjadi karena apa yang dilaporkan ke operator 911 beda banget dengan kondisi lapangan. Tapi belum sempat polisi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi nih, si perempuan justru menghilang. Nah loh, ada apa ini? Terus siapa mereka? Dan apa yang terjadi sebelumnya sampai menimbulkan korban kayak gini? Pria yang menjadi korban dalam kejadian ini bernama Christopher Chapa yang berusia 27 tahun. Dia merupakan seorang supervisor di sebuah restoran bernama Lindris dan di sana dia tinggal dengan pacarnya yang bernama Claudia Esquivel. Claudia ini berusia 22 tahun. Sehari-hari, Claudia bekerja di restoran tempat Chris bekerja. Jadi semacam teman kerja yang menjadi sahabat lalu berpacaran gitu. Dan selain bekerja di restoran itu, Claudia juga sedang melanjutkan pendidikannya untuk menjadi seorang polisi. Bahkan udah tinggal selangkah lagi nih buat dia jadi polisi. Oh iya, di rumah itu mereka juga tinggal bertiga karena Claudia sudah punya seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dengan pacarnya yang dulu. Tapi walaupun begitu, Chris ini sayang banget sama Claudia dan anak Claudia. Dia bahkan sudah menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri. Menurut para tetangga, mereka berdua ini tergolong normal-normal aja ya. Bahkan termasuk pasangan yang kelihatan banget saling sayang. Mereka nggak pernah tuh terlihat ribut-ribut atau gimana-gimana di mata tetangga. Adem ayem lah pokoknya. Tapi sedikit informasi tentang Christopher ya. Jadi dulu pas Christopher ini SMA, dia ini punya pacar. Mereka pacaran cukup lama ya, hingga akhirnya pacarnya ini hamil. Tapi sayang banget karena bayi mereka nggak bisa diselamatkan. Dan kehilangan ini tuh kayak membekas banget dalam diri Christopher dan pacarnya. Walaupun mereka udah putus dan berpisah, momen kehilangan anak ini membuat mereka kayak terhubung gitu. Mungkin semacam ikatan batin kali ya. Karena itulah, tiap hari ibu dan hari ayah, mereka ini akan saling menghubungi buat sekedar nanya kabar. Karena masing-masing ya udah punya pasangan juga. Tentu saja kebiasaan Christopher ini sudah diketahui sama Claudia ya, dan sepertinya dia juga nggak merasa terganggu sama hal itu karena dia menganggap ya udahlah ya masa lalu juga kan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pagi hari tanggal 16 Juni 2014? Karena waktu itu Claudia menghilang, polisi pun berusaha menghubungi ibu Claudia untuk menanyakan keberadaan anaknya serta mencari tahu awal mula sang ibu menghubungi 911. Mengingat saat itu informasi yang dia sampaikan ke operator 911 ternyata beda banget kan. Sang ibu bercerita kalau saat itu Claudia menelponnya dengan suara panik. Claudia berkata bahwa dia didorong dan dipukul oleh Chris dan karena nggak tahu mesti gimana, akhirnya dia menelpon ibunya. Ibunya yang ikutan panik kemudian menelpon 911 karena saat itu dia juga nggak tinggal serumah sama Claudia. Selain memberikan keterangan itu, ibu Claudia juga akhirnya memberitahu polisi di mana posisi Claudia. Sehingga tanpa buang waktu lagi, polisi pun segera menjemput Claudia untuk dimintai keterangan. Dalam wawancara yang dilakukan antara polisi dan Claudia, akhirnya dia memberikan kronologi lengkap kejadian yang terjadi malam itu. Sama seperti hari-hari biasanya, Christopher dan Claudia memulai hari itu dengan bekerja di Lindris. Dan kebetulan saat itu Chris dan Claudia berada di shift yang sama. Dan kebetulannya lagi nih, hari itu tanggal 16 Juni di Amerika diperingati sebagai Hari Ayah.
Hari yang cukup sensitif untuk Chris. Dan seperti hari ayah sebelum-sebelumnya, Chris juga tampak tidak bersemangat ya hari itu. Dan manajer Chris juga kayak udah tahu kalau hari ayah gini, Chris tuh agak melo gitu. Makanya dia akhirnya menyuruh Chris buat pulang aja lebih awal. Semacam ngasih Chris me time lah, dan Chris pun setuju. Tapi, berhubung saat itu restoran lumayan rame, Claudia nggak bisa ikut Chris pulang dan tetap melaksanakan tugasnya di restoran itu sampai jam 11 malam. Sementara Claudia masih bekerja, Chris ini ternyata ketemuan sama adik bungsunya dan mereka sempat makan malam berdua. Lalu, seperti hari ayah yang sudah-sudah, Chris dan mantan pacarnya juga saling menghubungi untuk saling menguatkan ya. Sampai pada waktu Claudia pulang kerja, dia yang emang dari tadi kepikiran Chris yang sedih ceritanya berniat buat hibur Chris dengan cara membuat masakan spesial nih. Jadi, walaupun capek karena baru pulang kerja kan, Claudia tetap semangat masakin Chris. Dia nggak tahu kalau ternyata Chris sudah makan di luar, teman-teman. Dan bener aja, pas Christopher pulang ke rumah dan ya emang posisinya udah makan di luar ya, dia masih kenyang kayaknya. Dia ini kemudian cuma ngelirik masakan Claudia tanpa mencicipi apalagi makan bareng Claudia. Bahkan dengan alasan capek, dia ini kayak langsung mandi lalu pamit tidur. Claudia yang diperlakukan seperti itu tentu saja marah dong ya, udah capek-capek masak, ngasih surprise, malah dikacangin. Akhirnya Claudia dan Chris pun terlibat pertengkaran yang cukup hebat hingga membuat Claudia mengusir Christopher. Bahkan untuk nakut-nakutin Chris biar dia cepet pergi, Claudia kemudian menodongkan pistol ke arah Chris. Chris yang gak terima diperlakukan kayak gitu mendorong Claudia hingga menabrak ujung meja lalu jatuh ke lantai, sehingga menyebabkan Claudia tanpa sengaja menembak belakang kepala Chris. Karena emang posisi Claudia saat itu kan lagi pegang pistol buat nakut-nakutin Chris kan. Chris pun seketika terjatuh dan tidak bergerak lagi. Claudia yang kaget karena dia tidak tahu kalau pistol itu ternyata ada isinya. Paniklah, lalu menelpon ibunya. Begitu cerita lengkap yang disampaikan Claudia di depan polisi. Tapi tentu saja, polisi tidak menelan bulat-bulat keterangan yang diberikan sama Claudia ya. Karena keterangan itu pun harus di-compare dengan semua bukti yang ada di TKP. Dan ternyata, apa yang polisi temukan di TKP tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sama Claudia. Yang pertama, Claudia bilang jika Chris mendorong dan memukulnya sehingga Claudia tanpa sadar menekan pistolnya dan menembak Chris. Padahal saat tim forensik memeriksa tubuh Claudia, di semua tubuhnya itu sama sekali tidak ditemukan luka, baik itu goresan, bahkan benturan seperti yang dia ceritakan. Yang kedua, Claudia bilang dia tidak tahu kalau pistol itu ada pelurunya. Polisi yakin banget Claudia bohong, karena Claudia ini kan seorang pelajar di Akademi Kepolisian, di mana dipastikan kalau Claudia ini tahu mana pistol yang ada senjatanya dan mana pistol yang kosong. Apalagi di Akademi Kepolisian, Claudia mendapatkan nilai tertinggi loh di kelas senjata api. Ya kali, pistol kosong dan isi dia nggak tahu, ya kan? Dan yang ketiga adalah Claudia bilang dia mencoba mengusir Christopher karena merasa tidak terima dengan perilaku Christopher yang seolah-olah tidak peduli dengan kerja kerasnya membuat masakan untuk Christopher. Padahal dia udah capek-capek pulang kerja gitu. Kalau emang benar Claudia mengusirnya, pasti keadaannya buru-buru ya. Sedangkan polisi menemukan sebuah koper milik Christopher yang di dalamnya pun barang-barang yang mau dibawa rapi. Kayaknya nggak mungkin banget lah kalau dalam keadaan ditodong pistol si Chris ini bisa sempet-sempetnya nyusun barang di koper deh. Terus ya, saat ditemukan meninggal, Christopher ini udah pakai pakaian rapi, bukan baju rumahan posisi mau tidur. Kayak emang si Christopher ini udah siap banget mau pergi. Nah, kalau menurut analisis polisi, jika mengingat sejarah hidup Christopher yang memang selalu terlihat melo saat hari ayah, diduga saat itu memang dia lagi nggak baik-baik aja ya. Dan saat pulang ke rumah, mungkin emang cuma pengen istirahat aja. Tapi berhubung si Claudia ini ngajak berantem, ya udah, dia cepet-cepet mandi terus mengemas barangnya, dan Claudia yang melihat itu tentu saja marah dong. Makanya karena Claudia nggak mau Christopher ini pergi, dia nodongin pistol ke arah Chris. Dan karena Chris tetap mau pergi, ya udah Claudia nembak dia. Begitu kalau menurut analisis polisi. Mendengar pendapat polisi itu, Claudia benar-benar membantah dengan keras ya. Dia memberikan alibi jika dia tidak mungkin menembak Chris dengan sengaja karena dia sangat mencintai Christopher, dan tetap berpegang pada cerita awalnya kepada polisi kalau itu adalah kekerasan dalam rumah tangga yang berujung penembakan yang tidak disengaja.
Tapi polisi tentu saja tidak kehilangan akal buat berusaha ngumpulin semua bukti ya. Polisi pun berniat mengkonfirmasi kejadian sebenarnya kepada saksi kunci. Siapa dia? Yap, dia adalah anak Claudia yang berusia 4 tahun. Tapi karena usia si anak itu yang masih sangat kecil, tentu proses interogasinya berbeda. Dan dengan petugas khusus ya, ngalamin kejadian mengerikan kayak gini aja pasti udah bikin anak sekecil itu trauma berat. Apalagi kalau kudu ditanya seputar kejadian itu pula, ya kan? Tapi tentu saja polisi punya alasan kuat kenapa mereka tetap mencari keterangan dari anak itu. Kenapa kira-kira? Pertama, si anak ini ada di dalam rumah saat kejadian. Dan alasan kedua yang paling bikin polisi yakin kalau anak itu tahu sesuatu, ternyata saat dilakukan pemeriksaan forensik, di selimut si anak terdapat cipratan darah teman-teman. Kalau dia nggak lihat atau minimal ada di ruangan kejadian, pasti selimut dia bersih dong. Nah ini, selimut dia jelas ditemukan cipratan darah Chris. Jadi kemungkinan besar anak ini melihat semua kejadian di depan matanya, atau minimal berada di jarak yang sangat dekat dengan mereka berdua. Karena hal itulah, polisi forensik anak pun pelan-pelan mencoba menggali informasi dari si anak untuk menceritakan apa yang dia lihat di hari kejadian. Petugas mengajak si anak untuk mewarnai dan bocah itu menggambar sebuah t-shirt bernoda darah yang ditandai dengan sidik jari Claudia. Gak hanya itu, karena si anak juga ngomong kalau ibunya dan Chris saat itu berkelahi, kemudian ibunya menembak Chris. Chris meninggal dan tidak bangun lagi. Aduh, kebayang gak sih memori anak sekecil itu dikasih adegan mengerikan yang belum tentu loh orang dewasa aja bisa terima. Dengan semua fakta itu akhirnya polisi menyatakan jika Claudia Esquivel bersalah. Dia kemudian dijatuhi vonis hukuman selama 27 tahun dan dia baru bisa mengajukan kebebasan bersyarat kalau dia udah melewati masa hukuman selama 13,5 tahun. Duh, ini gara-gara masalah sepele ya, banyak banget yang harus dikorbankan. Masa muda dan karir Claudia yang tentu saja hancur, anak Claudia yang jadi kehilangan kasih sayang ibunya, dan keluarga Chris yang harus kehilangan anak serta saudara laki-laki. Dan yang paling menyedihkan adalah Christopher Chapa ini sebenarnya lagi merencanakan untuk melamar dan menikahi Claudia, teman-teman. Dia ini lagi sibuk mencari-cari cincin yang bagus untuk melamar Claudia. Dia juga sempat bertanya ke kakak iparnya tentang bagaimana cara menjadi suami dan ayah yang baik. Karena dia ini emang sayang banget sama Claudia dan anaknya. Tapi ya mau gimana lagi, nasi sudah terlanjur menjadi bubur ya. Semua hanya tinggal rencana. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Boleh banget dong untuk bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus yang lainnya. Dadah!